Saat satu pria bersiap menyambut hari bahagianya, di sisi lain, seorang ibu justru harus bertarung mempertahankan anak-anaknya. Nama Firgaun kembali jadi sorotan, bukan hanya karena kabar pernikahan keduanya, tapi karena konflik lama yang kini kembali membara. Inara Rusli berada di titik paling sulit dalam hidupnya. Diterpa laporan hukum, dibayang-bayangi ancaman kehilangan hak asuh. Sementara masa lalunya dengan Firgaun justru jadi senjata. Di saat yang sama, muncul kabar mengejutkan. Firgaun disebut sudah menyiapkan pernikahan dengan wanita lain. Bahkan rencana bulan madu pun telah disusun. Belum selesai di situ, nama Insanul Fahmi, Wardat Yamawa, dan isu talak lewat pesan singkat ikut menyeret drama ini ke arah yang lebih rumit. Siapa yang benar? Siapa yang bertahan? Dan siapa yang akhirnya harus merelakan? Ini bukan sekedar gosip selebriti. Ini adalah pertarungan hati, hukum, dan masa depan anak-anak. Tetap di sini, karena fakta sebenarnya akan membuat Anda terdiam. Drama rumah tangga yang melibatkan Insanul Fahmi, Wardat Yamawa, dan Inara Rusli kembali menyita perhatian publik. Persoalan yang sebelumnya sempat mereda kini kembali mencuat, bahkan berkembang semakin kompleks dengan masuknya nama Firgaun, mantan suami Inara. Hubungan yang seharusnya telah selesai secara hukum justru kembali memanas akibat persoalan lanjutan yang belum menemukan titik akhir. Situasi ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak selalu menjadi penutup konflik, melainkan awal dari babak baru yang lebih pelik. Publik pun dibuat bertanya-tanya, bagaimana satu konflik bisa menyeret begitu banyak nama dan membuka kembali luka lama yang seharusnya telah sembuh. Dalam pusaran isu ini, setiap pernyataan dan sikap para pihak menjadi sorotan tajam, karena menyangkut bukan hanya relasi personal, tetapi juga masa depan anak-anak yang terlibat. Inara Rusli kini berada dalam situasi yang dinilai paling tertekan. Selain menghadapi sorotan publik yang tak kunjung reda, ia juga dihadapkan pada persoalan hukum serius berupa laporan dugaan perzinahan. Tuduhan tersebut menjadi beban ganda, baik secara psikologis maupun hukum. Posisi Inara sebagai ibu dari 3 anak membuat tekanan ini semakin berat, karena setiap langkah yang diambil berpotensi memengaruhi hak asuh anak-anaknya. Dalam konteks hukum keluarga, isu moral kerap dijadikan pertimbangan tambahan dalam sengketa pengasuhan. Kondisi ini membuat Inara harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk, termasuk upaya pihak lain untuk menggugat hak hadana yang selama ini berada di tangannya. Pihak Firgaun disebut melihat situasi yang menimpa Inara sebagai celah hukum untuk mengajukan pengalihan hak asuh anak. Klaim bahwa anak-anak merasa lebih nyaman tinggal bersama ayahnya menjadi dasar yang terus disuarakan. Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, hak asuh anak di bawah umur memang umumnya berada di tangan ibu. Namun, kondisi tertentu dapat menjadi alasan bagi ayah untuk mengajukan gugatan. Disinilah konflik hukum berpotensi semakin tajam. Meski telah ada putusan pengadilan yang ingkrah, proses hukum baru tetap dimungkinkan selama ada dalil dan bukti yang dianggap relevan oleh pengadilan. Situasi ini menempatkan anak-anak dalam pusaran konflik orang dewasa yang tak kunjung selesai. Meski diterpa berbagai tekanan, Inara Rusli menegaskan tidak akan menyerah begitu saja. Ia menyatakan akan mempertahankan hak asuh anak-anaknya sesuai putusan pengadilan yang telah berlaku. Inara menilai hak hadana bukan sekedar persoalan hukum, tetapi tanggung jawab moral sebagai ibu. Ia menegaskan bahwa proses perceraian dengan Firgaun telah melalui seluruh tahapan hukum, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi. Oleh karena itu, setiap upaya pengalihan hak asuh harus kembali diuji di hadapan hukum, bukan hanya berdasarkan opini atau klaim sepihak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Inara memilih jalur konstitusional untuk menghadapi konflik, meski risiko dan tekanannya tidak kecil. Pihak kuasa hukum Firgaun mengakui adanya wacana pengajuan gugatan pengalihan hak asuh anak. Namun mereka menahan diri untuk tidak memberikan keterangan detail. Alasannya, klarifikasi resmi harus datang langsung dari Firgaun agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sikap ini memperlihatkan kehati-hatian dalam menghadapi isu sensitif yang menyangkut anak di bawah umur. Di sisi lain, pernyataan bahwa ayah juga memiliki hak atas anak ditegaskan sebagai dasar moral untuk melangkah.
Pernyataan ini sekaligus mengindikasikan bahwa konflik hukum antara Virgaun dan Inara masih berpotensi berlanjut dalam waktu yang tidak singkat. Di tengah konflik yang terus bergulir, publik dikejutkan oleh kabar bahagia dari Virgaun. Mantan kekasihnya, Una, mengungkap bahwa Virgaun disebut akan segera menikah untuk kedua kalinya. Kabar ini sontak menjadi kontras dengan situasi yang tengah dihadapi Inara. Persiapan pernikahan disebut telah dilakukan, mulai dari fitting busana hingga rencana bulan madu. Fakta ini menimbulkan beragam reaksi publik, dari ucapan selamat hingga kritik tajam. Bagi sebagian pihak, kabar tersebut dianggap sebagai tanda Virgaun telah move on. Namun bagi yang lain, timing kabar ini dinilai sensitif mengingat konflik hak asuh anak yang belum selesai. Una mengungkap bahwa kedekatan Virgaun dengan perempuan berinisial L sudah terlihat sejak lama. Momen kebersamaan dengan keluarga hingga interaksi di media sosial menjadi sinyal keseriusan hubungan tersebut. Bahkan Virgaun disebut sempat meminta izin secara pribadi untuk menikah di awal tahun. Informasi ini memperkuat dugaan bahwa pernikahan tersebut bukan keputusan mendadak. Keterlibatan keluarga dan anak-anak disebut menjadi faktor yang membuat hubungan mereka semakin erat. Situasi ini memperlihatkan sisi lain kehidupan Virgaun yang tengah menata masa depan baru, meski masa lalunya masih dipenuhi konflik. Berbeda dengan Virgaun yang bersiap menyambut hari bahagia, Inara Rusli justru berada dalam ketidakpastian. Ia masih menunggu kepastian dari Insanul Fahmi terkait janji pernikahan sah. Di tengah penantian tersebut, beredar kabar bahwa Inara telah diceraikan melalui pesan singkat. Kabar ini menambah panjang daftar tekanan yang harus dihadapi Inara. Meski dibantah oleh pihak terkait, isu tersebut telanjur memicu spekulasi publik. Kondisi ini membuat Inara seolah berada di persimpangan antara harapan akan kepastian dan kenyataan pahit yang terus menghantui. Insanul Fahmi disebut masih berharap dapat kembali membina rumah tangga dengan Wardah Tiamawa. Keyakinan tersebut membuatnya tetap menunggu meski belum ada kepastian. Sementara itu, Wardah Tiamawa memilih menjauh dari hiruk-pikuk masalah dengan menjalankan ibadah umroh. Langkah ini diartikan sebagai upaya menenangkan diri dan mencari kejelasan batin. Meski spekulasi rujuk terus berhembus, Mawa dengan tegas membantah kabar tersebut. Ia menegaskan fokusnya saat ini adalah refleksi diri dan ibadah, bukan membuka kembali luka lama. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bagaimana konflik rumah tangga publik figur bisa berkembang menjadi persoalan hukum, moral, dan sosial yang kompleks. Di satu sisi, Virgaun melangkah ke fase baru kehidupannya. Di sisi lain, Inara Rusli masih harus berjuang mempertahankan hak dan martabatnya sebagai ibu. Sementara, Insanul Fahmi dan Wardah Tiamawa berada pada jalur refleksi dan penantian masing-masing. Kisah ini menjadi cermin bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi panjang, terutama ketika menyangkut anak-anak dan masa depan mereka. Publik kini hanya bisa menunggu bagaimana babak selanjutnya akan ditulis oleh hukum dan pilihan hidup para tokohnya.